Shalom, Sobat BJSD yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada. Kiranya kasih setia dan limpahan anugerah Allah melingkupi kita senantiasa. Izinkan saya untuk pada hari ini menyampaikan sebuah renungan kepada saudara-saudari pendengar dimanapun berada, yaitu firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Di bawah naungan perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara-saudari pendengar sekalian, pernahkah kita menonton sebuah film yang dimana setiap episode yang kita tonton tentu kita berharap bahwa tokoh utama selalu bahagia. Tokoh utama selalu menjadi andalan bagi semua orang lainnya. Dan tokoh utama tersebut juga kita berharap sebisa mungkin jangan sampai mengalami kematian atau mengalami kesusahan yang sangat besar. Kebanyakan dari kita menginginkan ending sebuah film itu adalah happy ending, not sad ending. Dan jikalau sebuah film yang kita tonton itu sad ending, rasanya sedikit kecewa begitu ya, karena tokoh utama mungkin bisa meninggal dan tidak muncul lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk kita berharap pada tokoh utama untuk bisa hidup kembali. Mungkin narasi sebuah film yang kita tonton juga kita bisa umpamakan dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Kita melihat ada tokoh utama yang Allah pakai untuk kehidupan manusia. Tokoh utama yang sangat memiliki pengaruh dalam alam semesta, seluruh ciptaan Tuhan. Namun sayangnya bahwa tokoh utama ini dikalahkan oleh tokoh yang sangat jahat, tokoh yang pandai menggoda, tokoh yang pandai melakukan tipu muslihat, dan tokoh yang sangat senang untuk melihat tokoh utama, yaitu Adam dan Hawa, orang tua kita yang pertama, itu hubungan mereka dengan Allah mengalami kehancuran. Dan ternyata betul saja itu terjadi sewaktu Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang. Saudara-saudari pendengar dimanapun berada, Kejadian pasal 1 ayat 31, Allah berfirman atas seluruh apa yang telah Ia ciptakan selama hari pertama sampai hari ke-6 sungguh amat baik. Ketika kita mendengar perkataan ini, kita terkagum bahwa semua apa yang Allah ciptakan sangat sempurna, sangat luar biasa, sangat indah, sangat mengagumkan. Tetapi sewaktu kita membaca Kejadian pasal 3 ini, bahkan secara khusus ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24, kita melihat seluruh kesedihan, bahkan rasa penyesalannya sangat mendalam terjadi, di mana sebuah kebahagiaan dalam Taman Eden tidak akan pernah bisa didapatkan lagi oleh manusia. Kita melihat akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ada beberapa ulasan yang bisa kita renungkan bersama saudara-saudari sekalian. Yang pertama adalah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mata mereka menjadi terbuka. Tentunya ini mengarah kepada mata nurani dan hati mereka yang terbuka dan merasa terpukul karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa telah mengetahui apa yang baik dan jahat, namun bukan dengan cara dan proses yang Allah kehendaki. Mereka telah jatuh dari kebahagiaan ke dalam kesengsaraan.
Dari anugerah kasih sayang Allah yang melimpah, mereka jatuh ke dalam sebuah hukuman. Adam dan Hawa merasakan kekacauan dalam jiwa mereka. Mereka sadar telah telanjang. Konotasi telanjang mengarah kepada dua hal, yaitu yang pertama, mereka telah kehilangan semua kegemilangan di Taman Firdaus. Mereka masuk ke dalam sebuah pintu sengsara. Dan yang kedua adalah mereka dibuat malu untuk selamanya. Bahkan ciptaan lainnya pun menyaksikan bahwa tidak ada lagi kehormatan pada diri mereka. Kedamaian mereka terusik dan mengalami kehancuran. Dan yang paling fatal adalah seperti yang Rasul Paulus nyatakan dalam kitab Roma pasal 5 adalah bahwa oleh karena Adam itu, maka semua manusia sedang dalam perjalanan ke alam maut, ke api yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, poin yang kedua adalah mereka berusaha meringankan perasaan berdosa dengan menyemat daun ara untuk menjadi cawat yang menutupi sebagian dari rasa malu mereka. Inilah kebodohan orang yang telah berbuat dosa. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka lebih berkeinginan menyelamatkan nama baik mereka di hadapan manusia daripada mengutamakan untuk mengaku dan memohon pengampunan Allah. Mungkin kita pun juga lebih cenderung demikian juga, saudara-saudari. Di saat kita melakukan pelanggaran atau kesalahan di hadapan Tuhan Allah, kita masih berlama-lama untuk datang kepada Tuhan. Kita masih berlama-lama untuk mengaku kesalahan di hadapan Tuhan. Sobat BJSD yang terkasih, kita melihat poin yang ketiga, reaksi Allah. Ketika Tuhan datang ke Taman Eden, Ia datang dengan keadaan yang tidak berubah kasihnya pada Adam dan Hawa. Pernyataan pada ayatnya yang ke-8, Tuhan Allah berjalan dalam taman pada hari yang sejuk. Dia berjalan melangkahkan kakinya untuk menemui anak yang sangat Ia kasihi, yaitu Adam dan Hawa. Sobat yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ketika hari Allah datang di Taman Eden, tidak seperti biasanya. Biasanya Adam dan Hawa sangat senang, bahkan berlari untuk bertemu dengan Allah, memeluk Allah, berjumpa dengan Allah saking senangnya. Tetapi saat ini nuansa sangat berbeda. Bahkan Allah mencari-cari, tidak ada mereka. Justru Allah bertanya pada ayat yang ke-9, di manakah engkau? Kita melihat di sini akibat dosa, Adam dan Hawa bersembunyi. Selain bersembunyi, mereka bahkan saling tuduh-menuduh, saling menyalahkan. Akibat dosa sangat fatal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, iblis berhasil membuat skenario film yang sangat hebat, yang sangat andal, sehingga pada akhirnya hubungan manusia dengan Allah menjadi hancur dan manusia menjauh dari Allah, menjauh dari Allah yang kudus, menjauh dari Allah yang benar. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, melalui renungannya kita belajar bahwa akibat dosa sangatlah fatal dan akibat dosa sangatlah buruk. Jikalau kita masih bermain-main dengan dosa sampai pada saat ini, maka sesungguhnya kita tidaklah ada bedanya dengan Adam dan Hawa. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Allah tidak berubah. Allah senantiasa menyatakan kasih-Nya. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, Allah masih bisa bertanya dengan perkataan yang sangat lembut dan penuh kasih, sekalipun Ia sudah melihat bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita juga seperti Adam dan Hawa? Apakah kita akan membiarkan diri kita terayu oleh godaan iblis di zaman sekarang ini? Mungkin iblis tidak lagi menyuruh kita dengan memakan buah yang terlarang, tetapi mungkin dengan sebuah tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang pada akhirnya bisa membuat kita menyangkal iman kita, atau mungkin bisa merugikan orang lain. Mari kita menjadi seperti Adam yang kedua, yaitu Kristus, yang karena ketaatannya sampai pada kayu salib membuat kita menerima anugerah pengampunan, anugerah keselamatan Allah.
Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang dapat kami renungkan pada hari ini. Berkatilah ya Tuhan agar kami mampu melakukan dan mewaspadai kehidupan kami dalam dunia ini, bahwa iblis selalu berusaha menggoda kami, membawa kami untuk jauh daripada-Mu, bahkan tidak taat pada-Mu. Sadarkan kami Tuhan untuk berjaga-jaga, bahwa memang roh penurut tetapi daging lemah. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam satu hari penuh ini di hari Sabat Kudus-Mu, baik kami dalam peribadatan di gereja dan hal-hal yang kami lakukan di dalamnya. Tuhan yang berkarya dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap anggota keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, pergumulan kehidupan kami pada saat ini. Mungkin ada kami yang mengalami beban hidup yang sangat berat. Kami menyerahkan dan berserah hanya pada-Mu Tuhan yang memulihkan, memberkati kami, menolong kami, memberi kami jalan keluar. Kami yang dalam keadaan sakit atau ada anggota keluarga kami siapapun ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kami semua dalam anugerah-Mu, bahwa kesembuhan, pemulihan yang terbaik pasti akan Tuhan anugerahkan untuk kami. Biarlah kami tetap berharap Tuhan. Dalam setiap pengharapan kami, sekalipun dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan mampu untuk menyembuhkan dan mengobati. Bapa di surga dalam Tuhan Yesus, kami menyerahkan Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort, jemaat, dan pospei yang ada. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai seorang pendeta, vikaris, sebagai majelis, sebagai seorang tokoh-tokoh gereja, atau warga jemaat, atau setiap anak-anak Tuhan yang melibatkan diri mereka di dalam pelayanan gereja. Tuhan boleh memberkati mereka semua dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah, berkati bangsa kami Indonesia tercinta, pemerintah dari tingkat pusat sampai pelosok daerah yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dan masa depan kami dalam rencana-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengerti hati-Mu Tuhan, sekalipun memang kehidupan ini semakin sulit, semakin beragam membuat kami untuk bisa menduakan-Mu, tetapi ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami beroleh hati yang bijaksana untuk kami lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kami inginkan. Doa ini kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin.